Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jadi, kita akan membahas yang pertama adalah pengertian, yang kedua bagian-bagian dari sudut, yang ketiga bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat, dan yang terakhir adalah jenis-jenis sudut. Yang pertama, apa itu sudut? Jadi sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada titik yang akan membentuk sudut. Yang kedua, bagian-bagian sudut. Ada kaki sudut, dua garis yang bertemu itu adalah kaki sudut. Yang kedua adalah titik sudut. Titik sudut yaitu titik yang terbentuk dari pertemuan dua garis. Ya, sekarang kita lihat ini adalah gambar sudut. Supaya lebih jelas kita menggunakan gambar. Tadi dibahas ada kaki sudut dan yang kedua ada titik sudut. Ya, kalau kaki sudut, ingat kaki ada dua, maka kaki sudut kita juga ada dua. Setiap kaki dua huruf AB, ini ya, AB dan BC atau CB. Boleh dibalik selama selalu ada B, karena B ini yang di tengah, ya. AB, BC, bisa BA boleh, dibalik boleh. Yang penting setiap kaki itu dua huruf dan total kakinya itu ada dua. Selanjutnya yang bagian B ini adalah titik sudut. Jadi pertemuan dua garis ini adalah titik sudut. Kemudian kita akan menjelaskan tentang nama sudut. Kalau nama sudut itu ada tiga huruf, titik sudutnya selalu di tengah. Jadi ABC, sudut ABC atau CBA. Yang inti dari nama sudut, nama itu titik sudutnya selalu di tengah. Yang lainnya dibalik-balik boleh. Kemudian kaki sudut, ingat kaki kita ada dua, kaki sudut juga ada dua. Setiap kaki dua huruf, titik sudut selalu ikut, ya. Titik sudutnya B maka AB, BC, boleh dibalik BA atau CB, boleh. Kemudian titik sudut, ingat titik sudut yang di tengah. Titik yang terbentuk ini adalah titik sudut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mengukur sudut busur dengan menggunakan busur derajat. Bagaimana caranya? Ibu punya busur derajat, Ibu jelaskan dulu bagian-bagian dari busur derajatnya. Yang ini adalah titik pusat busur derajat, ya, titik pusat. Kalau sudut tadi titik sudut, kalau ini titik pusat. Kemudian yang bawah ini adalah garis alas, ya, paling bawah adalah garis alas. Dan ini adalah skala, ya. Ada skala atas, ada skala bawah. Ini skala bawah karena dia di bawah. Kemudian yang atas ini adalah skala atas. Kita tidak gunakan dua-duanya, hanya satu yang digunakan. Kalau menggunakan skala bawah, maka skala atas kita abaikan. Kalau menggunakan skala atas, skala bawah kita abaikan. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur sudut menggunakan busur derajat. Baiklah, kita akan mengukur sudut menggunakan busur derajat. Pertama kita harus menyediakan busur derajat yang seperti ini, ya. Ibu sarankan yang ada garis tengahnya seperti ini karena memudahkan untuk menilai. Yang pertama, garis alas yang bawah ini harus sejajar, harus berimpit, harus bertemu dengan salah satu kaki, ya. Mau kaki BC atau BA, terserah, bisa dua-duanya. Ibu pilih BC, ya, menggunakan kaki BC. Maka ini harus bertemu dengan garis alas yang bawah.
Kita pertemukan. Ya, ini dipertemukan ya. Seperti ini sudah bertemu ya. Jadi garis bawah dengan kaki BC ini sudah bertemu. Maka apa selanjutnya? Selanjutnya titik sudut harus bertemu dengan titik pusat. Kita geser aja ya, kita geser sampai bertemu dengan titik pusat. Nah, ini sudah bertemu. Ini titik pusatnya, kemudian ini titik sudutnya. Sudah bertemu, kemudian yang alas ini bertemu salah satu kakinya. Sampai sini, sekarang kita lihat alasnya, kita lihat garis alasnya, garis alas busur kita lihat. Kita lihat skalanya, yang nol yang mana? Atas atau bawah? Atas atau bawah nolnya? Kalau nol di atas, maka yang kita perhatikan adalah skala atas. Tidak usah memperhatikan skala bawah. Ya, karena nolnya atas, maka perhatikan skala atas. Setelah itu, kita perhatikan kaki satunya. BA, ya, tadi BC sudah sejajar atau bertemu dengan garis alas. Sekarang perhatikan kaki satunya BA. BA ini berada di mana? Kita lihat BA ternyata ada di sini, di tengah-tengah antara 40 dan 50. Kenapa skala atas dipakai? Kita lihat lagi tadi nolnya di mana? Nolnya di atas, maka menggunakan skala atas. Skala bawah tidak usah diperhatikan, diabaikan aja. Maka kalau dilihat 0, 10, 20, 40, 40 ada setengah di sini. Dihitung yang kecil-kecil ini berapa? 1, 2, 3, 4 sampai yang paling panjang di tengah ini adalah 5. Maka besarnya sudut ini adalah 45 derajat. Ya, seperti itu. 45 derajat. Selanjutnya kita mau ukur sudut PQR. PQR, ingat ya, titik sudutnya selalu di tengah, atau RQP boleh. Mau pakai kaki QR atau QP boleh, terserah. Sekarang ibu mau sejajarkan atau ibu ingin bertemu antara kaki QP dengan garis alas yang paling bawah. Ibu pertemukan dulu ya. Ini belum bertemu ya, dikasih bertemu. Nah, sudah seperti ini. Sekarang titik sudut dengan titik pusatnya harus ditemukan. Titik pusat dan titik sudut dipertemukan. Sudah bertemu seperti ini. Selanjutnya kita lihat skalanya menggunakan skala atas atau bawah. Nolnya di mana? Nolnya di bawah atau di atas? Berada di bawah. Maka kita harus memperhatikan skala yang bawah saja dan mengabaikan skala yang atas, ya, seperti itu ya. Oke, sekarang sudah seperti ini, kita cek kaki satunya berada di mana. Nah, berada di sini. Di sini berapa? Ingat, skala yang mana? Skala bawah. Berarti perhatikan 100, titiknya dibaca. Yang garis-garis ini dihitung sampai manakah ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 di tengah, 6, 7, 8. Maka 100 ditambah 8 adalah 108 derajat. Besar sudut PQR adalah 108 derajat. Selanjutnya, contoh-contoh seperti ini adalah segitiga. Mau ukur sudut yang mana? Ukur sudut L boleh, K boleh, M boleh. Silahkan diukur. Ibu pengen yang M deh. Kakinya yang mana yang ibu pengen samakan dengan garis alasnya? Garis alasnya mau samain sama yang mana? Ibu mau yang KL. Oke, pertama KL-nya
kita sejajarkan, kita bertemukan dengan garis alasnya busur. Setelah itu titik pusat dan titik sudutnya harus bertemu juga. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita lihat kaki satunya berada di mana. Kaki satunya berada di mana? Oke, kita lihat ya, kaki satunya berada di sini. Pertama kita lihat skalanya atas atau bawah. Ternyata di bawah ya, nolnya di bawah. Maka kita perhatikan skala bawah aja. Kemudian kita lihat kaki satunya, ternyata bawah ini sampai 50. Maka besar sudut LMK atau sudut M, di titik sudut M ini adalah 50 derajat ya. Udah, mau sudut L boleh, mau sudut K boleh, silahkan dicari. Caranya seperti itu. Yang pertama diingat, salah satu kaki sudutnya harus sejajar atau bertemu dengan garis alas. Kemudian titiknya dilihat, titik pusat sudut dan titik pusatnya busur ini harus bertemu. Setelah bertemu, kemudian dilihat skalanya, digunakan skala atas atau skala bawah, dan dilihat kaki satunya dia berada di angka berapa. Caranya seperti itu, mudah sekali ya. Yang keempat adalah jenis-jenis sudut. Ada 4 jenis sudut. Yang pertama sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Dan jadi tidak sampai 90 derajat ya, hanya antara 0 sampai 90. Kurang dari 90 itu sudut lancip. Selanjutnya sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau kita lihat gambarnya seperti L sempurna, tegak ke atas dan horizontal ke bawah, itu sangat persis, betul-betul tegak ke atas dan horizontal, seperti L sempurna. Kalau saya ngomongnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di atas dari 90 derajat sampai paling maksimal 180 derajat ya. Jadi kalau lebih kecil dari 90 itu lancip, kalau pas 90 siku-siku, kalau lebih dari 90 adalah tumpul, dan terakhir adalah sudut lurus. Kalau sudut lurus dia sudah baring semuanya, dua garisnya betul-betul horizontal lurus, itu adalah sudut lurus dan besarnya adalah 180 derajat. Kita lihat gambarnya ya. Ya, gambarnya sudut lancip ini. Kalau patokannya pokoknya siku-siku ya. Kalau sudah tahu siku-siku seperti ini, maka kalau lebih kecil dari siku-siku, dia lebih sempit, lebih mengecil seperti ini, maka ini adalah lancip. Tapi kalau lebih lebar dari siku-siku, kalau kita tarik garisnya ke kiri, maka lebih lebar seperti ini, itu adalah sudut tumpul. Namun kalau betul-betul sudah tertarik sampai lurus seperti ini, namanya sudut lurus. Seperti itu, gampang sekali ya. Ingat patokannya siku-siku. Kalau lebih kecil dari siku-siku, lebih sempit, lebih pendek seperti ini, maka dia adalah lancip. Kalau lebih besar dari siku-siku, lebih lebar, maka tumpul, dan kalau lurus namanya sudut lurus. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.